Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Febrianti dengan nomor pokok mahasiswa 2023 111022. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang budaya makanan khas warga Sunda. Yang pertama, kita memiliki kupat tahu. Makanan khas Sunda yang berasal dari Singaparna Tasikmalaya ini mungkin sekilas seperti ketoprak atau gado-gado. Namun, kupat tahu disajikan dengan kol, tauge, dan seledri yang diselimuti oleh bumbu kacang. Bumbu kacangnya sendiri memiliki dua varian, yakni bumbu kacang halus dan juga bumbu yang sengaja digiling secara kasar. Untuk opsionalnya, kupat tahu pula dapat ditambah dengan kerupuk juga sambal sebagai penambah selera makan. Salah satu kupat tahu yang terkenal ialah kupat tahu gempol yang berada di kawasan Pasar Gempol, Bandung. Sejarah kupat tahu dapat ditelusuri kembali di Kerajaan Majapahit di Indonesia. Pada masa tersebut, kupat tahu dikenal dengan nama tahu kupat. Hidangan ini menjadi populer di antara bangsawan dan rakyat jelata. Kupat tahu tidak hanya dikenal karena rasanya yang lezat, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Hidangan ini merupakan simbol dari kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, kita memiliki surabi, atau dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan serabi, yang artinya adalah wangi juga harum. Surabi adalah jajanan tradisional yang berasal dari Indonesia yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram. Panganan ini beberapa kali disebut dalam serat Centini yang ditulis para pujangga Keraton Surakarta selama 1814 sampai dengan 1823. Pada tembang ke-155 bait 18 diceritakan bahwa serabi merupakan salah satu dari sekian banyak jenis jajanan yang dijajakan di halaman rumah pada saat pertunjukan wayang kulit di malam hari. Disebutkan pula bahwa 9 macam surabi juga merupakan bagian dari aneka panganan yang perlu disiapkan sebagai sajen dalam pertunjukan wayang dan ruatan. Pakar kuliner Bondan Winarno mengatakan bahwa kemungkinan makanan ini mendapat pengaruh dari budaya kuliner India dan juga Belanda. Serabi yang terkenal di Indonesia adalah serabi Bandung dan serabi Solo. Yang ketiga, kita memiliki makanan yang bernama empal gepuk atau biasa disebut dengan gepuk. Makanan khas Sunda ini berasal dari olahan daging sapi. Pembuatannya sendiri sangatlah mudah. Daging sapi direbus hingga setengah matang, lalu dipukul-pukul hingga menjadi empuk. Selanjutnya, celupkan daging sapi yang telah dipukul ke dalam adonan bumbu yang sebelumnya telah disiapkan. Menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman, sejarah keberadaan empal gempuk di Nusantara biasa dirunut jauh hingga abad ke-15 Masehi. Dahulu, empal gempuk tidak menggunakan daging sapi melainkan daging kerbau. Banyak masyarakat Nusantara yang beragama Hindu. Umat Hindu menganggap sapi sebagai hewan sakral sehingga tidak dikonsumsi. Namun, setelah Islam menyebar, barulah penggunaan daging sapi pada masakan khas Nusantara mulai banyak dilakukan, termasuk dalam empal gempuk. Sejak dahulu, empal gempuk dipakai untuk persediaan makanan rumah tangga yang biasa dimakan secara berkala. Daging empal gempuk sendiri juga lazim ditemukan dalam kegiatan-kegiatan spesial seperti kenduri atau selamatan. Yang keempat, kita mempunyai cireng atau untuk kepanjangannya sendiri adalah aci digoreng. Cireng merupakan makanan khas Sunda, terbuat dari aci atau tepung tapioka kanji dengan bumbu halus dari bawang putih dan bawang merah. Cireng mulai dikenal sejak tahun 70-an dan menjadi begitu populer pada tahun 1980-an, di mana cireng dijual sebagai jajanan kaki lima. Banyak yang menyukai cireng karena teksturnya yang unik, yakni garing di luar dan kenyal di bagian dalamnya, dengan cita rasa yang gurih. Terciptanya kuliner cireng ini, yakni karena kreasi orang Sunda yang pada zaman dahulu dengan bahan tepung tapioka atau aci. Pada awal kepopulerannya, cireng yang banyak dijajakan penjual sangatlah sederhana. Biasanya cireng dijual berbentuk pipih kemudian ditusuk dengan tusukan bambu. Kemudian cireng ini disantap dengan bumbu kacang. Namun, seiring berjalannya waktu, kreasi cireng pun berkembang.
Salah satu bentuk cireng banyak dikenal yakni berbentuk jajar genjang. Bukan hanya bentuk, bumbu pelengkap untuk cocolan cireng pun makin banyak yang saat ini populer misalnya yakni cireng bumbu, rujak, atau cireng sambal goang. Selain itu, kini juga dikenal cireng isi, yakni adonan cireng yang kemudian diisi dengan berbagai macam bahan sesuai selera. Yang kelima, kita memiliki rengginang. Rengginang merupakan camilan atau makanan khas Sunda yang unik, berbentuk seperti kerupuk yang memiliki tekstur renyah dan crispy. Rengginang terbuat dari beras yang telah dikeringkan terlebih dahulu, lalu dicetak dan kemudian dijemur hingga adonan benar-benar kering. Ada juga varian rengginang yang dalam proses pembuatannya dicampur dengan gula merah. Ada juga rengginang biasa diolah dengan varian rasa asin, terasi, hingga ebi. Bahkan, generasi milenial mulai berinovasi membuat cemilan rengginang dengan cita rasa kekinian dan modern, seperti rengginang rasa keju, pedas, balado, hingga daun jeruk. Cemilan ini ternyata tidak hanya populer di kalangan orang Sunda saja. Banyak orang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang juga menyukainya, bahkan menjadi oleh-oleh khas di beberapa daerah. Konon, rengginang tercipta dari sebuah ketidaksengajaan masyarakat Sunda. Dulu ada orang yang sedang membuat tape kentan yang dimana makanan tersebut membutuhkan ragi untuk fermentasi. Namun, bahan ragi yang dibutuhkan untuk pembuatan tape tersebut hilang dan tidak ditemukan, sehingga ketan yang sudah dikukus itu dibentuk bulat-bulat pipi. Sejak kesulitan mencari ragi, ternyata si pembuat tersebut mengucapkan perkataan dalam bahasa Sunda, yang berbunyi, "Nia ragi temenang," atau mencari ragi tidak dapat. Sejak itulah, cemilan tradisional tersebut menjadi sebuah akronim yakni rengginang. Namun, agar lebih dapat mempermudah pengucapan, perlahan menjadi rengginang. Yang terakhir, kita memiliki yang namanya bala-bala atau bakwan. Bakwan sendiri berasal dari kata Cina Tiongkok yang berarti bak dan wan. Sedangkan untuk bala-bala adalah bakwan yang diambil dari bahasa Sunda yang artinya berantakan atau tidak rapi. Dalam sejarah, bala-bala gorengan tersebut disebut demikian karena bentuknya yang berantakan karena tidak menggunakan cetakan saat digoreng. Selain karena tanpa cetakan, bala-bala terkenal berantakan karena potongan sayuran itu seakan-akan keluar dari adonan saat digoreng layaknya buah rambutan. Meskipun demikian, bentuk itu menunjukkan bahwa bala-bala khas Sunda kaya akan sayuran sehingga makanan ini mengandung aneka serat. Menurut Dr. Elvi Citra Resmana M.Hum, dosen program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, penamaan bala-bala erat kaitannya dengan kebiasaan orang Sunda. Orang Sunda kerap memberikan penamaan pada makanan dengan cara diulang-ulang atau reduplikasi. Itulah yang menjadikan gorengan ini identik dengan Sunda meskipun mirip dengan bakwan yang ada di sekitar kita. Meskipun ada sedikit perbedaan dengan bakwan, namun keduanya sama-sama berasal dari Cina. Sejarah bala-bala dan bakwan dimulai ketika warga Tiongkok mulai memasuki Nusantara dan membuat hidangan lezat dari daging yang berbentuk bola. Maka dari itu, bakwan diambil dari kata bak yang artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan biasanya dibawa oleh warga daratan Tiongkok melalui kegiatan perdagangan dan pelayaran. Dikarenakan Nusantara adalah lokasi yang strategis, maka akulturasi budaya pun terjadi di sana.